Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana mendesain sebuah website dengan desain tampilan akhirnya nanti akan seperti yang dilihat seperti ini. Adapun kode-kode ataupun baris-baris kodenya yang akan dipelajari pada video kali ini yaitu menggunakan HTML dan CSS ya. Jadi tampilan yang bisa Anda lihat di depan layar ini itu menggunakan HTML dan CSS ya. Nah, sebelum kita memulai untuk mengerjakan tutorial pada video kali ini, saya mau menjelaskan dulu bagian-bagian yang akan dibuat pada halaman website ini ya. Oke, halaman website ini ataupun tampilan halaman web ini saya beri judul ini halaman untuk penjualan sayur ya, penjualan sayur-sayuran yang ditampilkan di website ya. Ini hanya tampilan sederhana di mana nanti kita akan mengimplementasikan materi-materi HTML dengan perpaduan CSS. Oke, saya kembali lagi yang menjelaskan pada desain tampilan ini. Di bagian atas di sini dulu ya. Di bagian atas ini terdapat yang disebut dengan header, di mana di dalam header ini terdapat judul webnya. Di sini saya kasih judul kangsayur.com. Anda mau mempraktikannya bukan kangsayur.com, silahkan bebas sesuai kebutuhan Anda. Tapi jika ingin mudah hanya mengikuti video tutorial ini ya silahkan ikuti yang saya tuliskan ataupun yang saya buat di sini. Ini bagian header ya. Kemudian di sini ada menu beranda, produk, berita, kontak. Nah, ini ketika saya sorot akan berubah warna ya. Berubah warna ini mengandalkan oleh CSS. Ini bagian navigasi ya. Ini header, ini navigasi. Ini gambar yang ini bagiannya banner. Ini bagian banner. Lalu ini menu letak, lalu ini bagian konten ya, bagian konten. Terakhir ini bagian footer ya. Ini bagian footer ya. Ini footer, ini kangkung segar, ini bagian konten, ini bagian menu kanan, ini menu kiri, ini banner, ini navigasi menu, dan ini header. Nah, itu adalah komponen-komponen yang ada pada desain website yang akan kita buat hari ini. Oke, ini tampilannya. Nah, sekarang kita coba mulai untuk membuat tampilan halaman ini. Pertama-tama kita persiapkan dulu foldernya. Kita siapkan dulu foldernya, nama foldernya. Misalkan saya simpan di C. Kita buat folder baru. Nama foldernya adalah misalkan HTML CSS, atau nama foldernya desain web ya. Nama foldernya desain web. Oke ya, saya sudah buat folder baru, nama foldernya desain web. Di dalam folder desain web ini kita akan menyimpan file project HTML dan CSS-nya. Oke, masih di dalam desain web kita buat folder baru dengan nama foldernya CSS. Oke, dengan nama foldernya CSS. Folder CSS ini di dalam folder desain web akan menampung file CSS. Kemudian masih di dalam folder desain web
kita buat folder baru lagi, nama foldernya assets ya, assets ya. Oke, jadi di dalam folder desain web itu terdapat dua folder, folder CSS dan folder asset. Folder asset ini dimana nantinya untuk menampung file-file gambar untuk kebutuhan desain webnya ya. Misalkan saya di sini terdapat, nah di sini saya copy, ini terdapat saya punya dua buah gambar, saya copy dulu ke desain web, kemasukan ke aset ya. Nah, ini dua file gambar, dimana dua file gambar ini saya gunakan untuk banner ini dan untuk ini produk di sini. Oke, persiapannya sudah cukup. Nah, sekarang kita langsung mulai menuliskan kode-kode, baris-baris kodenya. Oke, jadi siapkan dulu nama folder baru. Kemudian di dalam folder baru tersebut kita rename ataupun kita buat folder baru. Nama foldernya asset dan CSS. Sekarang kita buat, terlebih dahulu kita buat file index.html ya. Kita buat index.html. Silakan buka notepadnya ataupun editor yang lainnya ya. Ini bukan editor ya. Kita sekarang mulai menuliskan baris kodenya. Doctype HTML, doctype HTML. Kita save dulu lah. Kita save ya. Ini save. Simpan pada folder ataupun directory yang tadi Anda buat. Tadi saya bikin foldernya desain web. Nah, di sini simpan dengan nama file index dot atau titik HTML. Posisinya di luar folder asset dan CSS. Index.html. Save. Kita lihat. Kita lihat, nah ini index.html sudah ada di posisi yang benar. Sekarang kita tuliskan doctype HTML. Apa maksudnya doctype HTML? Ini standar baku ya untuk HTML versi terbaru, diantaranya HTML versi 5. Jadi ini sudah standarisasinya harus seperti ini ya. Kita bikin tag HTML, kemudian kita beri tutup tag HTML-nya ya. Oke, kemudian di dalam tag HTML kita buat tag head ya. Kita buat tag head. Kita tutup tag head-nya. Oke. Di dalam tag head, iya, di dalam tag head kita buat tag meta. Meta ini untuk apa? Ini sama meta, misalkan meta char set sama dengan UTF ya, UTF 8. Oke, nah ini udah standar baku di HTML5 harus menuliskan nah ini baris kode meta ini. Meta name. Nah, oke. Name viewport. Nah, viewport ini untuk apa ya? Viewport ini, meta viewport ini jadi nanti ketika halaman webnya ditampilkan di laptop, di tablet, nah bentuknya akan menyesuaikan. Ini fungsi meta name viewport. Konten, kemudian width-nya. Width inisial, kemudian scale-nya
1.0 ya, tutup. Nah ini meta untuk fungsinya, meta ini fungsinya untuk apa namanya, menyesuaikan bentuk desain. Kemudian kita buat lagi meta, nah ini meta http web XUA. Apa ini fungsi XUA? XUA biasanya diperuntukkan kalau menggunakan Internet Explorer yang versi terbaru ya. Konten IE ya, Internet Explorer ini ya, dengan Edge. Oke, membuat meta sudah. Sekarang kita buat title ya, masih di antara tag head, kita buat tag title. Nah, tag titelnya ini contoh desain web, desain web. Kita tutup title. Nah, tag-tag yang digunakan ini masih tag span ya. Nanti di dalam bodinya kita menggunakan tag-tag yang bersifat div. Oke, sementara cukup ya. Sekarang kita lihat dulu hasilnya seperti apa. Bisa sambil ngetik, bisa sambil mempraktikkan. Nah ini title desain web. Ini belum ada apa-apa ya, betul, karena kita belum menuliskan baris kode yang lain. Oke, kita kembali lagi ke codingannya. Di antara tag head kita buat tag namanya tag body ya. Kita buat tag body. Oke, tag body ini ditutup tag body-nya. Tag body. Nah, baru kita mendeklarasikan apa yang di dalam body di sini ya. Nah sekarang kita buat sebuah tag ya, sebuah tag, tapi bedanya ini tagnya ini jenisnya tag div ya, tag div. Kemudian dia punya kelas. Nah kelas ini adalah nama kelasnya badan utama. Dari mana badan utama? Ini adalah nama kelas yang ada di CSS. Nah file CSS nya kita belum buat ya, kita belum buat. Ini penutup dari tag div yang di atas, div kelas badan utama. Badan utamanya kita belum buat ya, belum buat. Pokoknya nanti kalau ada pertanyaan badan utama dari mana, nanti ketemunya di file CSS. Di dalam tag badan utama kita buat tag span namanya tag header. Header. Oke, penutupnya header. Di antara tag header ini kita buat ukuran huruf H2, ukuran huruf, lalu tag pindah baris. Ini tukang sayur delivery order misalkan. Oke, save. Nah ini di antara header ini. Nah ini header. Kita coba lihat kok beda dengan yang ini ya. Ya ini karena sudah perpaduan dengan CSS. Tukangsayur.com, tukang sayur, ini header. Kita lanjutkan lagi. Setelah tag header kita buat tag navigasi menu ya. Kita buat tag navigasi. Nah kelasnya, nah ini kelas, kita buat kelas lagi. Nama kelasnya kelas navigasi. Tutup. Nah di dalam tag navigasi ini kita
kita buat baris ini ya, LI misalkan LI harap ya, kelas aktif harap sama dengan home. Ininya kita kasih nama beranda, kita tutup A-nya, kemudian tutup lagi LI. Kita copy, oke. Ini jangan positif. Kedua itu produk ya, produk. Copy. Ini berita. Terakhir kontak. Berita. Nah, kita sudah membuat. Nanti hasilnya seperti apa bisa dilihat. Nah, hasilnya beranda, produk, berita, kontak. Membuat menu sudah. Sekarang kita lanjutkan lagi untuk membuat ini ya, untuk membuat banner. Kita buat tag div lagi ya, kita buat tag div untuk memanggil banner. Nama ininya, nama kelasnya banner. Banner nanti kita deklarasikan atau kita tulis di file CSS. Bannernya kita panggil nama gambarnya image src ya, sama dengan di mana sih ininya ya. Saya tadi menyimpannya di aset ya, aset. Kemudian nama filenya misalkan tadi nama filenya burger.jpg ataupun banner.jpg, silahkan. Ini ALT sistemnya, misalkan banner web. Tutup. Misalnya kita sudah membuat banner di kelas, di dalam kelas banner seperti ini. Save. Tampilannya gimana? Ini sudah. Jadi manggil aset ini dari mana? Dari folder. Nah ini di folder aset ada nama file burger. Contoh nama filenya saya ganti banner ya, banner. Oke, di dalam folder aset ini filenya ganti banner. Saya ubah di sininya jadi banner. Jadi aset ini adalah nama folder aset ini, nama folder aset. Save. Hasilnya seperti ini. Oke, setelah kita membuat banner ya, bagian banner kita buat menu ya, membuat menu kiri. Membuat menu kiri masih menggunakan tag div, kelasnya kelas. Nah, kasih kelasnya menu kiri misalkan. Menu kiri. Sorry. Di sini menu strip kiri. Tutup. Di menu kiri ini
kita buat kelas kotak ya, kita panggil kelas kotak ya, kita buat lagi div baru ya, buat lagi div baru, kita buat div baru, nama ini kelasnya, nama kelasnya kotak. Kotak ini apa, nanti lihat di CSS untuk apa fungsinya. Oke. Di dalam kelas kotak ini misalkan kita buat H3 tag, H3 pemesanan, H3 pemesanan. Isi form pemesanan dengan klik tombol di bawah. Isinya kayak gini ya. Kemudian di antara, nah ini di antara di bawah tag kotak ya, ataupun di bawah kelas kotak ya, di antara tag kotak ini kita buat apa namanya, kelas baru, kelas untuk link ya. Nah, ini kelas baru, kelas untuk mengelingkan tombol ya. Kita buat tombol pesan. Tombol pesan ini dari mana, ini sebuah kelas ref, misalkan kosong dulu, pesan, tutup lagi. Oke, sudah, kita cek dulu ya, kita cek dulu. Oke, nah ini pemesanan isi form pesan. Kita next lagi ya, kita next lagi. Setelah menu kiri kita buat menu tengah ya. Setelah menu kiri kita buat menu tengah, tinggal copy ini, Ctrl C, yang menu kiri copy, nah copy, paste di sini, ini ganti sama menu tengah. Tengah ini isinya apa ya, sama kelasnya kelas kotak, ininya menu tengah ini kangkung segar ya. Kemudian kita buat spend ya, kita buat spend, tag spend ya, buat tag spend. Ini juga ganti, bukan tag P tapi tag spend. Nah, kelas, nah tag spendnya ini punya kelas ya, tag spendnya ini punya kelas, nama kelasnya sama dengan nama kelasnya ini tanggal posting. Nah tanggal posting ini kelasnya nanti akan ditulis di sana di CSS, di file CSS. Lalu isinya misalkan di posting pada 12.30 WIB 27 April 2021, save ya. Lalu di bawahnya ada tombol, oh ada, ini ganti ya, ini ganti ya, sorry, kita buat lagi saja ya. Untuk menampilkan gambar, caranya sama kayak di atas yang menampilkan gambar, ini copy saja, ini copy, cuman kita menampilkan gambar yang kedua. Gambar yang kedua itu ininya adalah kangkung, nama filenya kangkung. Kita
ganti ini kangkung, ininya kangkung segar. Sudah. Lalu kita buat tempe. Nah, di tempe ini kita deskripsikan apa itu kangkung, manfaat kangkung bagi tubuh, ya, vitamin dari kangkung. Ini untuk deskripsi dari kangkung itu sendiri. Nah, ini sebentar segini ya. Lalu kita buat tombol lagi ya. Ini namanya tombol lengkap. Kalau tadi tombol pesan, ini tombol lengkap, ini selengkapnya misalkan. Ini ya. Save ya. Save. Kita coba lihat dulu hasilnya. Kangkung segar. Ini deskripsi dari kangkung, ini tombol selengkapnya. Nah, ini tampilan HTML dari. Kita next lagi, kita lanjutkan. Nah, di menu tengah sudah. Sekarang kita buat di menu kanan ya. Di menu kanan, di menu kanan. Ini copy di menu tengah, kita copy, kita paste di sini. Ganti ini menjadi di menu kanan. Jadi ini di menu kanan ini untuk mendeklarasikan nanti menu yang ada di sini, yang ada di kanan ini, menu kanan. Di menu kanan ininya kotak, masih tetap kotak. So, ininya ganti sama jadwal buka ya, jadwal buka. Kemudian di setelah jadwal buka ini kita kopikan ini gambar kangkung ya. Ini gambar kangkung, image ya, ini image kangkung segar. Simpan di bawah jadwal buka. Nah, sini. Setelah itu kita buat ini apa namanya, H4 ya. Heading 4. Tab H4. Ini H4 isinya apa ini, aligennya sama dengan 4 aligen center, aligennya center. Jadwal buka. Kemudian kita buat ini span class diganti ya sama ini, span class diganti, belum ya, ini hapus saja. Ini span gak hapus. Kemudian ini hapus. Nah, di sini kita buat tag center, tutup. Nah, untuk mengapit tag P, center. Ini ganti menjadi bukanya Senin sampai buka atau buka setiap hari,
jam kerja jam 8.00 sampai jam 21.00 WIB. Ini tombol ini hapus saja ya. Jadi kita menu kanan kita sudah buat ya, buat menu untuk di menu kanan. Kita reload yang ini sudah. Nah ini menu kanan ini udah. Jadi buka ini untuk menu kanan. Menu kanan. Setelah menu kanan, ini kan masih di menu kanan ya, masih di menu kanan, kita buat lagi, berarti di ini kita buat lagi kotak yang kedua ya, kita buat lagi di kelas kotak yang kedua. Oke, kotak ya. Di kotak ini tulis berita terbaru. Berita terbaru. Oke, ini berita terbaru. Terus ini kita bikin tag nav kelasnya. Ini baru kelas menu ya. Kelas menu artikel. Tutup ini ganti sama nap. Ini ganti sama UL. Ini UL. Lalu ini kasih LI, tag LI. Ini tutup dari tag LI. Misalkan ya, ini ganti ya. Ini ganti misalkan ref khasiat makan sayur. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita ini di menu ini kita beli, misalkan ini membuat jus dari sayuran. Menanam sayuran di halaman. Udah cukup lah segini. Ini itu div, ini div kotak masih div kotak yang kedua ini masih berada di antara div kanan ya. Ini penutup dari div kanan ini, div menu kanan ini. Ini penutup dari div menu yang kanan. Oke, setelah div kanan ya, kita buat apa namanya, puter ya. Kita buat puter. Puter ini, puter ini bagian terakhir ya, puter. Nah ini misalkan sayur.com. Oke, save. Jadi ini codingnya sampai sini ya, codingnya sampai sini. Nah, save.
codingnya sampai sini. Ini coding HTML-nya. Kita belum menuliskan baris kode yang CSS. Save, kita cek. Oke, nah ini. Nah, sekarang untuk video part 1 sampai sini dulu. Kita lanjut ke part 2. Di part 2 itu kita akan menuliskan baris kode dari CSS. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.